Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman ya terkait dengan penyebab tidak lolos ya atau tidak lulus seleksi tahap 1 ya, meskipun nilai passing grade-nya itu tinggi ya, tetapi teman-teman banyak yang menanyakan, Pak, kenapa kok tidak lolos ya, padahal passing grade-nya tinggi ya, misalkan dibandingkan dengan guru A atau guru B, dan juga tentang guru induk ya, atau guru induk nanti dia akan versus guru induk ya. Jadi guru induk bersaing dengan guru induk, dan juga ada juga yang pemilik serdik ya. Jadi sama-sama memiliki serdik, dia sebagai guru induk dan juga guru non induk ya. Dari guru non induk dalam hal ini ya, yang dimaksud adalah guru yang tidak ada formasi di sekolahnya dan dia mendaftar di sekolah lain ya. Jadi itu yang kita maksud adalah guru non induk. Nah, nanti juga ada teman-teman yang ketika nilainya itu sama ya, bagaimana cara peringkingannya ya, termasuk apakah afirmasinya tidak masuk ya. Padahal kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali tambahan afirmasi bagi teman-teman di seleksi tahap 1 ini. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman, kita akan menganalisa ya apa yang dimaksud dengan X ya, apa yang dimaksud dengan Y, ada P1, P2 ya, ataupun ada kan P3. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut, dan kita nanti akan menganalisa teman-teman ya, kenapa nilai passing grade-nya itu tinggi tapi teman-teman itu ternyata tidak lolos di seleksi tahap 1 ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa ya, bagi kalian yang mungkin baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi nanti kita akan mencoba menganalisa sebenarnya apa sih penyebabnya ketika misalkan ada guru non induk, dia nilainya lebih tinggi ya daripada guru induk, tapi ternyata dia tidak lolos ya, ternyata dia kalah dengan guru induk. Nah, nanti apa penyebabnya? Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan melihat dulu ya. Di sini teman-teman harus memahami untuk kode kelulusan ya dalam seleksi tahap 1 ini ya, atau dalam seleksi P3K guru ini. Yang pertama di sini ada X teman-teman ya. X itu peserta P3K guru tahap 1 yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar ya, yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar ya, atau kita sebut aja dia guru induk dan dia juga di sekolahnya ada formasinya. Yang kedua adalah Y teman-teman ya. Y itu adalah peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar atau non induk. Nah teman-teman, nanti seperti di video yang sudah kita bahas teman-teman ya, jadi bagaimana cara melihat hasil akhir nilai P3K guru ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video kita, atau teman-teman bisa langsung aja ya masuk di sini ya. Nanti di sini teman-teman bisa pilih ya, misalkan provinsinya DIY. Nah, maka di sini nanti teman-teman bisa melihat ya hasil kelulusan ya tahap 1 ya, atau apa namanya teman-teman, di seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek nilai kata itu berapa, teman-teman nanti bisa mengunjungi ini. Nanti di situ juga ada pembahasan terkait ini teman-teman ya, apa itu X, apa itu Y. Oke. Yang kedua teman-teman, mengenai P1, P2 dan P3. Ini teman-teman tentunya sudah paham ya, peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 1. Nah, ini teman-teman kalau terkait dengan ini ya, teman-teman bisa cek di ini ya, Permenpan terbaru teman-teman ya. Permenpan terbaru ya, nomor 11 tahun 9 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan 2 mengenai penyesuaian nilai ambang batas ya. Di sini nanti ada pembagian terkait dengan nilai ambang batas kategori 1, kategori 2 dan juga kategori 3 ya. Yang berikutnya L, ini jelas ya, peserta lulus. Jadi teman-teman nanti yang tidak ada L-nya itu berarti teman-teman tidak lulus ya. Misalkan nanti X ya, P1 ya, kategori 1 L, berarti dia lulus. Tapi kalau misalkan hanya X P1, X P2 berarti dia tidak lulus ya. Jadi peserta yang lulus itu harus ada L ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa ngecek di sini teman-teman ya. Bisa ngecek di sini teman-teman.
Teman-teman nanti bisa cek di sini ya, di P3K Guru dicek kelulusan ini ya. Nanti teman-teman bisa ngecek di sini. Oh, ini sedang nggak bisa teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini hasilnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan teman-teman, TL peserta tidak lulus ya, sedangkan TH adalah peserta yang tidak hadir. Oke. Nah, di sini teman-teman juga harus memahami ya, di sini nanti ada kode afirmasi ya dalam seleksi P3K Guru tentunya. Nah, kode afirmasinya itu apa saja teman-teman? Di sini ada 4 kategori teman-teman ya. A itu adalah sertifikat pendidik ya, B itu adalah usia, C itu disabilitas, dan D itu adalah guru honorer tenaga kategori 2 ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek mengenai kode-kode afirmasi ya. Ya teman-teman ya, bisa dipahami ya terkait dengan kode-kode, dan juga nanti di sini ada kode-kodenya ya, ada keterangannya X P1L ya. Kalau tidak ada L-nya berarti dia tidak lulus ya. Misalkan YP1 ya, YP1. Nah, ini teman-teman kalau tidak ada L-nya berarti dia tidak lulus. Oke, nanti kita akan jelaskan untuk studi kasusnya. Oke. Yang pertama teman-teman, studi kasusnya ya. Ini adalah terkait dengan guru induk versus guru induk ya. Jadi artinya yang perlu kita pahami teman-teman, di sini ya ada 3 formasi ya. Di sini ada 3 formasi. Kalau kita cek teman-teman, jumlah formasinya di sini 3. Nah, seperti yang sudah kita bahas teman-teman, bahwa X ya, di sini X ya, ada X. X itu adalah guru induk ya. Jadi semuanya ini adalah guru induk. Nah, ternyata di sekolah A teman-teman ya. Di sekolah A ya, di sini ada nama sekolahnya. Nah, ternyata di sekolah A itu ada guru induknya itu sebanyak 6 ya. Di sini ada 1 2 1 2 ya, 3 4 5 6. Nah, di sini semuanya teman-teman ya, semuanya mengikuti peserta tes, dan ternyata formasinya itu hanya 3. Nah, ketika formasinya hanya 3 teman-teman, nah di sini yang diambil ya tentunya hanya 3 orang ya, sesuai dengan formasi. Berarti yang diambil hanya 3 ya. Di sini ada lolos ya. Nah, di sini tidak lolos. Ya, padahal ini guru induk ya, sini guru induk. Nah, kalau seperti ini teman-teman, karena ini adalah formasinya cuma 3, sedangkan yang mendaftar 6, maka dicari di sini adalah nilai yang paling terbaik ya. Yang dicari adalah nilai yang paling terbaik teman-teman. Nah, di sini dicek, di sini diurutkan ya. Nah, ini nilai yang paling terbaik. Nah, jadi yang 3 ini lolos, ini diambil nilai terbaik. Nanti teman-teman terkait dengan aturannya ini, teman-teman bisa cek aja di Permenpan ya. 1169 di sini di pasal 8. Ya, bahwa kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1 ya, 1 2 dan 3 terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berpredikat terbaik ya. Jadi artinya diambil yang terbaik ketika nilainya sama. Oke ya, bisa dipahami ya. Sehingga ini ketika ada formasi 3 ya, jumlah pesertanya ini ada 6, makanya diambil hanya 3, lalu dicari dengan nilai yang terbaik. Nah, di sini teman-teman ada kode B ya. Nah, B itu apa teman-teman? B itu adalah usia ya. Jadi dia mendapatkan afirmasi usia yang nilai murninya sebenarnya 235 ya, dia dapat afirmasi usia jadi 75 poin ya, dia menjadi 310. Jadi dia nilainya menjadi yang tertinggi, sehingga yang masuk adalah 1 2 dan 3. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi kenapa ini yang lolos hanya 3? Nah, di sini adalah guru induk versus guru induk. Jadi hanya guru induknya sendiri ya. Ya, oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini guru induk versus guru non induk lah, ini yang banyak sekali ditanyakan teman-teman ya. Jadi guru induk versus non induk. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan teman-teman, bahwa guru induk itu adalah X ya, guru induk itu adalah X, sedangkan guru non induk itu adalah Y. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, di sini ada 1 ya. Nah, ada 1 formasi ya. Jadi di sini ada formasinya hanya 1. Sedangkan di sini yang melamar adalah 3 teman-teman ya. Jadi yang melamar ada 3. Nah, tentunya di sini akan diambil yang terbaik. Nah, teman-teman perlu diingat dia dapat afirmasi A, B, D ya. Ini yang 1. Yang kedua adalah B. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di sini sudah jelas ya, bahwa nilainya memang yang tertinggi adalah guru induknya. Maka dia otomatis yang non induk dia kalah ya, tergeser. Jadi yang diterima adalah guru induknya. Oke ya, ini tidak ada masalah ya, sudah clear ya, teman-teman bisa memahami ya, bahwa memang nilainya lebih tinggi di guru induknya. Oke. Yang berikutnya teman-teman, di sini guru induk ya versus non induk ya. Nah, di sini guru non induknya ini bisa diterima teman-teman ya. Nah, ini
guru induknya bisa diterima. Nah, sebabnya apa teman-teman? Oke, kita cek dulu. Yang pertama, formasinya ada 6 teman-teman. Ya, ingat ya, di ini jumlah formasinya ada 6. Nah, ternyata pendaftarnya di sini ada 8 teman-teman ya. Nah, ya, jadi ada 2 yang tidak diterima ya. Nah, di sini kita lihat pendaftarnya ada 8. Ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ada LLL ya. Jadi yang L, nah ini guru induknya ya. Jadi guru induknya ada 1 2 3 4 ya. Guru induknya 4, ternyata guru non induknya juga 4. Nah, ini berarti nanti ada 2 yang tidak diterima ya. Karena apa? Karena guru induknya karena formasinya 6 tapi pendaftarnya adalah 8. Oke, kita analisa teman-teman. Di sini guru non induk bisa diterima. Oke ya. Yang pertama teman-teman untuk guru induk ya, dia dapat afirmasi AB ya, dapat afirmasi AB untuk guru induknya. Di sini juga guru induk. Nah, guru induknya ternyata yang tidak lolos hanya 1 teman-teman ya. Nah, ketika guru induk tidak lolos 1 teman-teman, di sini sudah ada 3 guru induk yang lolos ya karena nilainya tinggi teman-teman ya. Di sini nilainya tinggi. Nah, di sini ada guru non induk teman-teman ya. Guru non induk ini dia dapat afirmasi AB ya. Ya, dapat afirmasi AB berarti dia dapat serdik dan juga usia ya 500. Kalau sudah punya serdik berarti kan nilai maksimalnya tetap 500 meskipun dia mendapatkan nilai afirmasi AB. Nah, di sini dia akan lolos teman-teman ya. Nah, lolos. Nah, di sini juga lolos. Ya, dia dapat afirmasi usia, ya. Nah, di sini ternyata guru non induknya teman-teman di sini dia bisa lolos. Nah, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Nah, seperti ini ya, dia bisa lolos. Nah, ini dikarenakan teman-teman ya, dikarenakan di sini ya guru induknya di sini dia sudah masuk 3 ya. Nah, sedangkan formasinya berarti kalau formasinya itu 6 masih ada 2. Nah, ini 2 ini dia bisa masuk untuk guru yang non induknya di sini. Sehingga guru non induknya bisa masuk 2 ya. 1 2. Di sini dia bisa masuk karena apa? Karena dia nilainya tinggi ya daripada apa? Daripada guru non induk yang lainnya, daripada yang ini. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Di sini jadi guru non induk itu bisa masuk dengan catatan di sini masih ada formasi yang tersisa ya karena di sini ada formasinya 4 ya, formasinya 4 ya, formasi 4. Tetapi dia yang masuk adalah 5 ya. Jadi yang lulus adalah 5, 1 2 ya 3 4 5. Nah, kenapa tidak 6 ya? Karena masih ada 1 guru induk yang tidak lolos. Nih. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Di sini ada 6 formasi. Jumlah pesertanya 8 ya. Di sini untuk kelulusannya itu yang lulus hanya 5. Ya, dikarenakan apa? Karena guru induknya masih 1 yang belum lolos. Ya, jadi yang bisa masuk itu hanya 2. Nah, ini sesuai dengan Permenpannya teman-teman ya, sesuai dengan Permenpan nomor 28 ya tahun 2021 yang menyatakan bahwa ini ya, dalam kebutuhan tersedia di tempat pelamar mengajar saya ini ya, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Yang kedua teman-teman, jabatannya sudah dilamar oleh pelamar sebagai dimaksud pada huruf A ya, artinya A ini adalah guru induk ya. Nah, tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi artinya ketika nanti formasinya cuma 1 ya, guru induknya 1 ya, yang berhak adalah guru induknya ya. Nah, tetapi di sini ada poin C-nya teman-teman ya. Dalam hal kebutuhan P3 tidak bisa di sekolah tempat pelamar mengajar ya, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi artinya sesuai di kasus ini tadi teman-teman ya. Jadi di sini formasinya ada 6 yang 1 guru induk tidak lolos ya, artinya 4 ini ya, jadi artinya 4 orang ini ya dia sudah diberikan diberikan kesempatan ya, yang 3 lolos, yang 1 tidak ya, sehingga ketika formasinya 6 ya berarti ada 2 guru non induk yang bisa masuk. Karena apa? Karena ada kebutuhannya 2 ya, ada 2 kebutuhan yang bisa terisi dari luar. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini ada guru non induk ya, ada ZZ di sini lulus ya, jadi yang lulus 5 ya, karena apa? 1 guru induk belum lolos. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya, ini mungkin yang banyak sekali ditanyakan. Jadi untuk tahap 1 ini memang guru induknya spesial teman-teman ya, karena sesuai permenpannya bahwa ketika ada formasi dan ada guru induknya, maka guru dari sekolah lain itu tidak bisa masuk ya, tidak bisa daftar di situ kecuali masih ada formasi ya, seperti ini tadi. Formasi 6, guru induknya 4, jadi ada 2 yang dari non induk yang bisa masuk. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini ada serdik versus serdik teman-teman. Jadi keduanya memiliki serdik teman-teman ya. Nah,
Tetapi non induk lebih tinggi teman-teman ya. Non induknya lebih tinggi ya. Kita cek teman-teman ya. Di sini sama-sama dia dapat afirmasi teman-teman ya. Afirmasinya sama-sama ya, dapat 500, dia dapat afirmasi A ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini X-nya ya atau guru induknya ya. Yang lulus ternyata guru induknya teman-teman. Ya, jadi yang lulus guru induknya. Padahal teman-teman ya, padahal di sini yang lebih tinggi nilainya itu adalah non induk. Nah, ini teman-teman ya bisa dipahami ya. Jadi ini yang dalam Permenpan ya di sini ya, bahwa ketika dalam kebutuhan P3K tersedia di sebelah tempat, ini harus mendaftar ya jabatan yang sudah dilamar ini ya. Jabatan yang sudah dilamar artinya jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana don A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi artinya di sini untuk formasinya cuma satu. Nah, ini ya, formasinya cuma satu. Berarti di sini ada GTT-nya satu atau ada guru induknya satu, maka dia haknya dia. Nah, yang guru ini tidak bisa mendaftar dini seharusnya ya, meskipun dia nilainya tinggi, tapi dia kalah ya, kalah dengan guru induknya ya, meskipun sama-sama dia memiliki sertifikat pendidik. Nah, sedangkan guru non induknya ya, Y-nya ini dia lebih tinggi nilainya, tetapi dia tidak bisa masuk ke sini dikarenakan apa? Formasinya hanya satu ya, formasinya hanya satu. Dan ada GTT-nya satu. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini yang sering ditanyakan, nanti semoga bisa menjawab. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa memahami dari berbagai kasus ini, sehingga teman-teman ketika nanti ingin menyanggah ya, karena ada masa sanggah teman-teman ya, mulai tanggal 10 sampai dengan 12, sehingga teman-teman nanti bisa menganalisa dulu ya teman-teman, apakah teman-teman itu sudah sesuai dengan aturan atau belum, ketika nilainya itu sudah benar atau belum ya. Nanti kalau misalkan di sini ada kesalahan, teman-teman bisa melakukan sanggah ya. Seperti itu saja teman-teman ya, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang masih bingung ya, kenapa dia nilainya lebih tinggi ya, tetapi dia tidak bisa masuk ya, padahal dia passing grade-nya atau nilai totalnya lebih tinggi. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.